Terima kasih Anda kembali di CNN Indonesia Today. Pesta Belanja Online Nasional atau biasa dikenal Harbolnas menjadi ajang bagi para pegiat e-commerce untuk memberikan diskon besar-besaran bagi para konsumen di marketplace. Puncak Harbolnas pada 11-11 bulan ini hingga 12-12 bulan depan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian lewat transaksi produk lokal dan UMKM kreatif. Kami bahas pagi ini dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo. Selamat pagi, Bu Wamen. Mbak Angela, apa kabar? Pagi Mas Aldi, saya baik, apa kabar? Baik, Mbak Angela, ini bicara soal Harbolnas. Ini tentunya menjadi ajang bagi para pegiat UMKM, begitu marketplace untuk memberikan diskon besar-besaran bagi para konsumen. Tapi di satu sisi juga menjadi ajang untuk pembuktian keefektivitasan dari stimulus yang diberikan oleh Kemenparekraf ya untuk menggerakkan roda perekonomian terutama lewat sektor industri kreatif. Bagaimana bicara soal stimulus besaran yang diberikan untuk UMKM dan mekanisme pemberiannya sampai saat ini? Ya, jadi secara total anggaran stimulus Bangga Buatan Indonesia ini adalah sebesar 200 miliar, di mana kita mendukung sekitar 4.000 merchant agar mereka bisa mendapatkan subsidi voucher untuk konsumen mereka hingga 50 juta per merchant. Nah, mekanismenya untuk UMKM Ekraf secara garis besar tentunya mereka harus berjualan produk lokal dalam kategori fashion termasuk kecantikan, kria, kuliner begitu ya. Dan mereka tentunya bisa mendaftar dan melihat persyaratan secara utuh di website resmi kami di stimulus-bbi-kemenparekraf.go.id. Dan nanti setelah mereka mendaftar tentunya mereka akan dikurasi dan mereka bisa memilih dari 11 e-commerce yang bekerja sama dengan kita dan mereka bisa taruh produk-produknya di situ. Nah, untuk masyarakat sebetulnya program voucher ini juga sudah bisa diakses hari ini sampai tanggal 12 Desember. Dan masyarakat dengan mudahnya bisa mengakses melalui 11 e-commerce ini, bisa pilih salah satu atau lebih, silakan. Dan tentunya melihat banner promo stimulus Bangga Buatan Indonesia maupun tombol stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dan dari situ mereka akan bisa melihat berbagai merchant, ribuan merchant yang mereka bisa pilih, berbagai produk yang mereka bisa pilih, dan mereka bisa membeli 200.000 minimum dan mendapatkan voucher 100.000. Oke, Mbak Angela, terkait dengan stimulus yang diberikan ini, target optimistis dari Barekraf sendiri terhadap pergerakan ekonomi, terhadap kemudian juga pulihnya sektor UMKM di Indonesia ini bagaimana? Ya, jadi kalau kita melihat, sebenarnya kan tujuan dari kita memberikan stimulus BBI ini adalah rangkaian ya, rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ya, yang kita lakukan dari tahun lalu. Nah, sejak program Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, sebetulnya sudah ada 2 kali lipat UMKM yang go digital. Dari sebelumnya 8 juta, sekarang sudah hampir 16 juta pada hari ini. Nah, kenapa kita betul-betul dorong? Karena di masa pandemi ini, berjualan secara fisik mungkin ada kesulitan tersendiri ya sebelumnya. Nah, sehingga kita mendorong untuk para UMKM ekonomi kreatif ini untuk memanfaatkan digitalisasi untuk mereka bisa tetap beroperasi dengan normal. Selain itu juga kita melihat akselerasi digitalisasi ini di tengah konsumen juga. Nah, jadi memang betul-betul kita perlu mempersiapkan teman-teman UMKM ini untuk go digital. Nah, dengan stimulus, kita harapkan demand dari konsumen untuk membeli produk brand lokal buatan Indonesia ini juga meningkat. Ya, kita berharap kurang lebih 2-3 kali lipat omset. Ada kenaikan omset dari pelaku UMKM ini. Dan kami harapkan ini juga bisa berkelanjutan karena ini kan akan meningkatkan awareness terhadap masyarakat terhadap produk-produk lokal, ya. Sehingga ke depannya kita harapkan mereka akan terus membeli produk-produk ekonomi kreatif lokal yang memang betul-betul berkualitas dan bisa bersaing dengan produk-produk asing. Oke, jadi pemberian stimulus ini dijalani berbarengan juga dengan edukasi untuk digitalisasi. Sejauh ini untuk progres dari digitalisasi UMKM sendiri, pendampingannya dari Barekraf, dari Kemenparekraf bagaimana, Mbak Angela? Ya, kita melakukan pendampingan itu selalu secara holistik, Mas Aldi. Jadi kita melihat onboarding itu atau go digital itu nggak bisa hanya masuk ke digital terus kita tinggal. Tetapi kita melakukan berbagai pendampingan, mulai dari bantuan akses permodalan, mulai dari kita berikan bantuan packaging, repackaging,
pemasaran, fasilitasi perlindungan HKI, juga ada reskilling, upskilling, serta entrepreneurship. Karena kita betul-betul melihat skill set yang dibutuhkan untuk memasarkan, berjualan secara online itu betul-betul berbeda dengan kita berjualan secara offline. Jadi ini kita selalu approach-nya secara holistik dari sisi supply tadi, dan kali ini kita menghadirkan program stimulus Bangga Buatan Indonesia ini dari sisi demand. Jadi supaya ada peningkatan pembelian terhadap produk-produk aircraft lokal. Nah, ini akan membantu teman-teman pelaku aircraft kita untuk meningkatkan cash flow mereka, sehingga mereka akan bisa mengembangkan usaha mereka yang berkelanjutan. Baik, ini terkait dengan kembali ke Harbolnas, Mbak Angela tadi sudah menyebutkan ada sektor kecantikan, Ya. fashion, retail lain-lain yang akan menjadi sasaran untuk pemberian stimulus ini. Tapi kalau kita melihat dari sektor produk yang dianggap seksi oleh Kemenparekraf yang kemudian diutamakan untuk bisa dikejar penjualannya pada saat Harbolnas ini dan juga menjadi incaran masyarakat, sebetulnya apa saja sih, Mbak? Ya, kita melihat kalau dari sisi aircraft-nya ya, 3 subsektor terbesar kan memang fashion, kriya, dan kuliner. Kalau kita bandingkan dengan kontribusi terhadap PDB aircraft, ya, itu di atas 73% memang disumbang oleh 3 subsektor ini. Maka dari itu kita memang fokusnya kepada 3 subsektor ini. Tapi selain itu kita melihat secara historical data Harbolnas memang yang terjual, yang paling laku memang produk-produk fashion, kecantikan gitu ya, produk-produk rumah tangga, produk-produk personal care dan seterusnya. Jadi memang ini inline pas gitu dengan memang yang kontribusinya besar untuk PDB Aircraft adalah fashion, kriya dan kuliner, dan memang pas memang yang diminati konsumen adalah itu. Bagaimana kemudian Barekraf memberikan edukasi kepada para aircraft yang ikut dalam program stimulus ini agar bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki termasuk memaksimalkan program stimulus yang saat ini mereka dapatkan? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, kita selalu approach-nya holistik, dan khusus untuk yang kali ini kita juga beri pendampingan. Mereka masuk ke e-commerce, itu kita beri pendampingan dari awal, ya kan, dan kita juga dibantu sebetulnya oleh para e-commerce yang bekerja sama dengan kita untuk meningkatkan awareness para merchant ini. Gitu. Jadi jadi mereka akan melakukan pemasaran juga, begitu ya. Dan juga ada tombol khusus, ada banner khusus. Jadi secara memang aksesnya holistik akan sangat diberikan mudah sekali. aksesnya ya. Mbak Angela, ini karena waktu kita terbatas. Terakhir mungkin untuk konsumen, bagaimana tips dari Mbak Angela untuk belanja di Harbolnas ini agar konsumen bisa memaksimalkan saat ini diskon-diskon yang ada? Pertama, beli di e-commerce yang pasti, jangan abal-abal. Kedua, beli produk original. Ketiga, pastinya beli produk kreatif lokal buatan Indonesia. Oke, harus bangga menggunakan produk lokal buatan Indonesia karena tidak kalah saing dengan produk lainnya tentunya. Terima kasih Mbak Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Salam sehat Mbak Angela.